أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jumat Mubarak Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan kita untuk kembali kepada kajian mingguan kita, Surat Al-Kahf. Insya Allah, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, pada hari ini kita akan membahas ayat ke-65 hingga ayat ke-76. Ayatnya pendek-pendek, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang Kagari. Insya Allah kita dapat membahas ayat-ayat tersebut pada hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian Kagari dirahmati Allah, minggu lalu kita mengakhiri kajian kita pada saat Musa alaihissalam bersama Yusa alaihissalam berjalan kembali ke tempat bertemunya dua lautan, di mana mereka baru menyadarinya bahwa di tempat itulah ikan mereka hilang, atau ikan yang dijadikan makanan mereka yang telah mereka makan sebagian hilang, loncat ke lautan. Dan dari pembicaraan Musa bersama Allah, Musa mengetahui bahwa di tempat itulah dia akan bertemu dengan Khidir. Menyadari hal itu, mereka berdua kembali ke tempat tersebut. Dari riwayatnya, pada saat Musa dan Yusa alaihissalam sampai di tempat tersebut, mereka menemukan Khidir sedang duduk di atas batu di mana mereka beristirahat dan menyantap makanannya dahulu. Ya. Kemudian melihat hal tersebut, Musa menyapa Khidir dan memberikan salam. Khidir sangat terkejut karena dia mengetahui bahwa ia sedang berada di tanah di mana orang menyembah berhala, dan tiba-tiba ada seseorang yang mengucapkan salam kepadanya. Ya. Kemudian Musa memperkenalkan dirinya, dia adalah Musa ibn Imran, dan pada saat itulah Khidir memahaminya bahwa inilah Nabi Musa, dan dia tidak lagi kaget bahwa ia akan memberikan salam. Jadi di sini berdasarkan riwayat tersebut kita mengetahui bahwa ucapan salam adalah ucapan yang universal yang telah diucapkan atau diajarkan oleh Allah dari mulai Nabi Adam hingga pada saat ini. Ya. Nah, kita tidak membahas kisah Nabi Adam, tetapi sebetulnya ada hadisnya, ya, bahwa salam adalah salah satu hal yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, kita membahas ayat ke-75 hingga ayat ke-65 hingga ayat ke-76 bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Di sini disebutkan mereka berdua, dalam hal ini Musa dan Yusha, bertemu abdan min 'ibadina, ya, seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Poinnya di sini adalah apabila kita ingat Allah merujuk kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya di awal surat Al-Kahf, ya, dan itu menunjukkan ketinggian atau tingginya derajat Nabi Muhammad, ya, atau dengan kata lain tingginya derajat seseorang di mata Allah adalah pada saat seseorang tersebut memanifestasikan sifat sebagai hamba Allah. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali meningkatkan derajat Khidir atau memberikan derajat yang tinggi pada Khidir dengan merujuk atau memanggilnya atau merujuk kepadanya sebagai abdam min ibadina, ya, abdam min ibadina, ya. Kemudian poin yang berikutnya, atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata atau menyampaikan mercy atau rahmah sebelum ilma, knowledge, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa memiliki rahmah, cinta kasih, sayang itu lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi nilainya di mata Allah dibanding ilmu. Bukan berarti ilmu tidak ada manfaatnya, tetapi di sini poinnya rahmat atau cinta kasih itu lebih tinggi nilainya di mata Allah. Mengapa? Mudah, ya, karena kalau kita melihat seseorang yang memiliki rahmat, cinta kasih yang tinggi, yang baik, dia
walaupun dia ilmunya tidak begitu tinggi, dia akan bermanfaat, insya Allah bagi lingkungannya. Tetapi pada saat kita melihat orang yang memiliki ilmu yang tinggi tapi tidak memiliki cinta atau kasih sayang, dia malah bisa membahayakan ya lingkungannya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan atau menyebutkan rahmah lebih dahulu dibanding ilmu. Lanjutkan insyaallah. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat adab dari Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak sombong menyatakan bahwa saya adalah Musa ibn Imran dan sebagainya. Tidak, dia tidak begitu. Ya, walaupun kita minggu lalu pernah menyebutkan bahwa Musa itu adalah salah seorang dari ulul azmi minar rusul, ya, seorang dari 5 rasul yang utama. Siapa mereka? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi di sini kita lihat adabnya. Terhadap Khidir. Khidir juga kita mengetahui bahwa ada yang berpendapat ia adalah seorang wali, ada juga yang berpendapat dia seorang nabi. Ya. Tapi di sini Musa terhadap nabi lainnya memiliki adab. Ya. Qala lahu Musa hal atabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ya. Nah, disinilah kita lihatnya bagaimana kita dapat mengambil pelajaran dari Musa dalam mencari ilmu. Harus dengan penuh adab terhadap guru kita. Berikutnya, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tusbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ayat yang berikutnya merupakan jawaban Khidir atas permintaan Musa tersebut. Khidir mencoba mengklarifikasi atau mencoba menguji keteguhan Musa untuk belajar. Ya, dia menjawab Khidir dalam hal ini alaihissalam, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamamu. Dan beliau menjelaskan, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Dalam ini, seperti kita ketahui dalam ayat-ayat yang berikutnya, mungkin ibu-ibu bapak-bapak telah membacanya juga, bahwa yang akan Musa pelajari dari Khidir adalah ilmu-ilmu internal, ya, ilmu-ilmu internal knowledge, ya. Bukan external knowledge atau bukan fikih, ya, atau karena Musa ini seorang nabi, dia adalah orang syariah, ya, eksternal. Jelas sekali mungkin Musa juga memiliki atau mendapatkan ilham-ilham dari Allah yang sifatnya internal, tetapi sebagian besar atau tugas utama Musa adalah sebagai rasul atau orang yang syariah. Dan even kepada Nabi Muhammad, Allah SWT juga menyebutkan bahwa beliau tidak dapat menilai apa yang ada di dalam hati seseorang. Dia hanya bisa, atau kita semua hanya bisa menilai, atau dalam hal ini dengan penuh humbleness, ya, menjadi seseorang hanya berdasarkan apa yang ada di luar. Kita tidak boleh menegur-negur yang dalam karena kita tidak tahu, ya, yang ada di dalam hati seseorang. Ya. So dalam hal ini Khidir memperingatkan Musa, kamu tidak akan bisa bersabar denganku, dan bagaimana mungkin kamu bisa bersabar pada saat kamu tidak memiliki ilmu tersebut. Ya. Bagaimana jawaban Musa? Nah, di sini Musa menjawabnya dengan menggunakan kata insya Allah. Ya, kemudian inilah insya Allah kedua dalam surat Al-Kahf. Ya, qala satajiduni insya Allah sabiran wa la a'silaka amra. Ya, Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ya, again, kembali ada seorang murid terhadap gurunya. Kemudian Khidir menjawab, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ya, kemudian Khidir berkata, oke, kalau begitu jika kamu akan mengikuti, silakan, mari kita berjalan bersama-sama, tetapi engkau janganlah bertanya kepadaku sebelum aku menjelaskannya kepadamu. Itulah permintaan Khidir. Diriwayatkan di sini mereka kemudian berjalan berdua bersama-sama dan Yusha
membantu Nabi Muhammad tersebut ditinggalkan di sini. Ya, perjalanan bagi Yusa berhenti di sini. Dia kembali. Yang berikutnya hanya antara Khidir dan Musa. Nah, perjalanan antara Khidir dan Musa. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Mereka berjalan bersama-sama dan diriwayatkan mereka bertemu seorang yang miskin tapi memiliki kapal, ya kapal laut, ya dalam ini perahu, ya yang penumpang cukup ada mengangkut penumpang lain selain dirinya, ya. Kemudian Musa dan Khidir bertanya apakah saya boleh ikut penumpang, dan orang tersebut mengizinkannya. Kemudian saat mereka memancing, ya ini dan ini bukan perahu yang cuma bertiga gitu ya, jadi perahunya ini perahu penumpang. Kemudian pada saat perahu berjalan, Musa dan Khidir diriwayatkan sedang memancing di bawah, dan pada saat itu Khidir membuat lubang pada perahu tersebut. Ini hal tersebut Musa terperanjat, ya. Dan beliau alaihissalam berkata, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra, ya. Sini. Ya, Musa berkata, mengapa engkau menunggangi perahu itu? Tetapi di sini coba lihat, ya. Musa tidak Musa concernnya terhadap penumpang, ya. Tidak terhadap dirinya. Apakah engkau akan menenggelamkan penumpangnya? Ya, itulah ciri-ciri Rasul, ya, orang syariah tadi. Dia selalu care atau concern terhadap umat, ya, bukan terhadap dirinya sendiri. Karena di sini, apakah engkau menenggelamkan pendapat penumpangnya? Ya. Kemudian Khidir menjawab, mengingatkan dalam hal ini. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan sabar bersamaku? Nah, Musa baru sadar, oh, ya, saya lupa ya, Musa lupa. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Ya, qala la tu'akhidni, forgive me for forgetting, ya. Bima nasitu, ya. La tu'akhidni bima nasitu, ya. Jadi jangan engkau menghukum aku karena kelupaanku. Nasid ini lupa, ya. Wala turhikni min amri usra, dan jangan engkau memberi aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku, ya. Jadi minta keringanan, ya. Karena dia masih ingin lanjut, ya. Oke. Kemudian kalau demikian Khidir masih memberikan kesempatan, ya, karena kesalahan tersebut. Tetapi sebelum kita masuk di ayat ke-74, kita mungkin ingin melihat sedikit, ya, bagaimana Musa pada saat Yusa ketahuan lupa, atau mengatakan bahwa dia lupa, ya, Yusa kepada Musa, ya, Musa tidak memperingati Yusha, ya, pada saat dia lupa, menyatakan bahwa ikannya telah hilang, ya, atau ikan jatuh kembali ke laut, ya. Musa tidak memperingati Yusa, bahkan mereka berdua dengan tenang kembali ke batu di mana dua lautan tersebut bertemu. Tetapi dalam hal ini Khidir memperingatkan Musa. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah tingkatannya. Level Musa jauh lebih tinggi dibanding level Yusha, ya. Jadi dalam ini pelajaran yang bisa diambil adalah apabila kita mendidik seseorang, kita harus tahu level mereka, ya. Jangan disamakan, jangan terlalu mudah untuk memperingati, karena kita harus mendidik seseorang, ya. Kalau kita terlalu cepat memperingatkan sesuatu pada orang yang masih baru belajar, dia bisa meninggalkan pelajarannya. Tetapi pada saat orang tinggi ilmunya, dalam hal ini seperti Musa, ya, melakukan kesalahan, patut diingatkan. Dan inilah yang dilakukan oleh Khidir, ya. Oke, berikutnya ayat yang ke-74. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Ya, kemudian mereka berjalan lagi, dan dalam perjalanan Musa dan Khidir, dan dalam perjalanan itu mereka bertemu seorang gulam, ya, seorang young boy, ya, gulam, ya, boy. Ya,
Fakotalahu, dibunuh. Bolehnya itu. Tentunya Musa kaget, dia orang syariah ya, dia tidak bisa diam saja ya melihat ada orang dibunuh ya seperti kita ya, kita tidak seperti Khidir ya, jangan salah ya, yang kita pelajari di sini adalah Musa bukan Khidir ya, jadi kita jangan sembarangan membunuh ya, kita tidak belajar terhadap Khidir, kita belajar terhadap Musa ya. Musa harus bertindak, harus menjawab ya. Poinnya bukan berarti boleh membunuh ya, tetapi dalam ini Musa telah melakukan apa yang harus dia lakukan, tetapi poinnya adalah harus sabar karena ada dalam belajar harus sabar karena ada hal lain yang mungkin kita belum tahu ya. Mungkin contoh yang diambil ekstrim di sini untuk lebih menjelaskan poinnya ya, tetapi dalam hal ini Musa telah melakukan hal yang ia harus lakukan. Tidak mungkin seorang nabi diam saja tidak bertanya pada saat seseorang dibunuh di hadapannya ya, tidak bisa ya, jangan salah kalau kita mempelajarinya ya, siapa yang harus kita ikuti. Oke, di sini Musa bertanya ya, apakah kamu mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih ya, jiwa yang bersih, nafsan zakiyah ya, bigori nafs ya, bigori nafs, jadi for other than a soul ya, jadi dalam hal ini Khidir membunuh dia padahal tidak, yang dibunuh ini belum pernah membunuh siapapun ya, itulah maksudnya. Laqad ji'ta syai'an nukra ya, sungguh engkau melakukan hal yang sangat mungkar. Nah, di sini ada yang bertanya sebetulnya, mana yang lebih jelek, mana yang lebih buruk? Imro atau nukro? Ya. Nah, dua-duanya buruk, tapi berbeda konteksnya. Kalau di sini imro buruk karena kalau sampai tenggelam banyak orang yang meninggal. Tetapi pada saat itu Musa tahu bahwa itu tidak ada yang meninggal, tidak sampai akan tenggelam kemudian semuanya celaka ya. Nah, tetapi dalam hal ini nukro hanya satu orang yang meninggal, tetapi benar-benar meninggal, sudah meninggal ya, karena dibunuh ya. Jadi dua-duanya ini buruk, tetapi ada konteksnya. Satu mengenai kemungkinan impact-nya tuh, kemungkinan impact-nya besar, tetapi belum terrealisasi. Sedangkan yang kedua, impact-nya mungkin tidak sebesar yang sebelumnya tadi, hanya satu orang, tetapi sudah terrealisasi. Ya. Nah, waktu Ivan belajar ada yang bertanya mengenai itu, dan itulah jawaban yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian ayat yang ke-75. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, di sini Khidir lebih empatik ya, karena sekarang ditambah laka ya, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Nah, tapi sekarang Khidir menyatakan bukankah sudah kukatakan kepadamu. Ya, perbedaannya ada satu kata ini, ada laka. Qala sebelumnya ayatnya mengatakan qala alam aqul innaka lan tastati ma'iya sabra. Tapi yang ayat sekarang qala alam aqul laka. Ya, sudah lebih empatik. Ya, jadi kalau kita ada yang tanya, ada yang mengatakan bukankah aku sudah menyatakan bahwa kamu tidak sabar? Tapi kalau seseorang itu mengatakan kepada kita, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa kamu tidak akan sabar? Yang kedua ini lebih empatik ya. Nah, setelah Khidir menjawab, karena ini sudah 2 kali kesalahan. Ya, Musa ingat lagi kesalahannya. Dan dalam ini beliau menyesalinya, kemudian mengatakan qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Dan di sini Musa menyatakan, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka you can leave me. Ya, that's it. Yes, strike 3, you can go. Ya, tapi berikanlah saya kesempatan 1 kali lagi. Ya, nah, insya Allah kita membahas ayat berikutnya ya. Di sini waktunya kita sudah cukup panjang ya. Insya Allah kita membahas ayat 37 dan selanjutnya, cerita antara Musa dan Khidir di minggu depan. Yang benar hanya berasal dari Allah, kesalahan berasal dari Irfan. Mohon maaf atas kesalahan baik dari sisi penyampaian maupun isinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.